Haleluya, shalom. Takbir, Allahu Akbar. Akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Siap tidak? Siap tidak? Membela Al-Aqsa dari penjajahan Israel. Allahu Akbar. Kakek loh. Boleh mendaftarkan ke Palestina, tetapi semuanya harus turunan Arab untuk membela saudara-saudara Muslim di sana. Takbir. Maafkan saya ya, Habib Rizik, atas kelancangan saya di dalam memberakin Anda. Tabrak Allah. Jadi tabrak Allah. Allah ditabrak. Saudara, nggak habis pikir saya dengan Raffi Ahmad, dengan utusan khusus Prabowo bidang seni dan pemuda mendatangi Ketua FPI Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan, markas besar organisasi penjahat sedunia. Katanya meminta masukan Ketua FPI untuk memajukan pemuda masa hadapan. Kalau memang meminta Rizik Syihab jauh panggang dari api, bukan Rizik adalah ketua organisasi terlarang sama dengan PKI, dan para pendiri PKI itu adalah turunan Ba'lawi. Raffi Ahmad benar-benar mendatangi orang yang salah dan orang yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali bagi bangsa Indonesia di depan. Catatan kejahatannya sungguh mencengangkan. Mencengangkan orang PKI sendiri atau orang beragama deh. 2003 Rizik dihukum 7 bulan penjara karena terbukti menyuruh anggota PKI untuk menghancurkan tempat hiburan di Jakarta. 2008 dihukum lagi karena menghancurkan dan merusak serta melakukan perlawanan terhadap aliansi kebebasan beragama di Monas. Porak-peranda 14 orang itu dibawa ke rumah sakit. Munarman sebagai ketua Laskar FPI menyatakan bahwa penyerangan itu dilakukan karena aksi ini merupakan aksi kelompok pendukung peringatan Hari Pancasila. Munarman juga mengoreksi pemberitaan media melibatkan FPI sebagai pelaku dan menyatakan bahwa penyerangan itu dilakukan oleh Komando Laskar Islam. Ketua Forum Umat Islam Mas Hadi juga menunjukkan video yang diklaim sebagai provokasi kepada pihak FPI yang menyebabkan FPI menyerang AKKBB dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ini kan bagaimana Pak Prabowo, Bapak sebagai presiden, mengutus Raffi Ahmad jauh dari kehormatan seorang presiden. Apakah Bapak Presiden takut dengan Prabowo, dengan Rizik Plukusuntur itu? Apakah saya perlu kembali ke Indonesia untuk memimpin pasukan menghabisi Habib Rizik? Begitu? Ini gambaran seorang jenderal. Bapak kan jenderal. Nggak mungkin berpikir seperti kopral kayak begitu. Bapak presiden paling kaya. Kenapa harus begitu? Kayak orang miskin. Meminta-minta.
Oke, saudara, like, subscribe dulu video saya ini, channel YouTube ini, agar Anda terus mendapatkan pemberitaan baru video-video saya. Karena video saya ini tujuannya hanya untuk satu, bela kebenaran dan tegakkan keadilan. Dan mungkin Anda tidak menemukan kesalahan saya di dalam menilai suatu masalah apapun. Video tersebut berisi gambar seorang peserta aksi yang diduga kelompok aliansi akan mengeluarkan senjata, tetapi memang mereka itu seperti kasus KM50, itu dia menembak polisi, makanya dihabisin oleh polisi. Rizik juga itu selalu membawa senjata tajam. 2014 Rizik membela ISIS yang mau membesarkan dan menguasai khilafah. Abu Bakar al-Baghdadi yang sudah ngek oleh Amerika. 2015 dia juga menghina masyarakat Sunda dengan melesetkan salam sampurasun menjadi campur racun, membuat masyarakat Sunda tersinggung. Dan kita biarkan orang. Akhirnya saya kemenangan Kang Deddy ini, Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Ini biar gebukin si Bahar Smith itu, anak buah Rizik, babak belur agar nggak bisa ceramah di Jawa Barat. Pokoknya Rizik dengan Bahar Smith nggak boleh ceramah di Jawa Barat. Halangi semuanya. Jangan dawir ke Sunda. Ini kenapa Raffi Ahmad ini? Apakah karena kamu sudah hijrah? 2017 Rizik ditangkap karena ikut menentang Pancasila dan tahun yang sama menuduh BI menyembunyikan logo Palu Arit dalam uang rupiah sebagai konspirasi tanpa dasar. Ini benar-benar nih si Rizik ini. Track record Rizik seperti ini diminta memberikan saran kepada utusan Prabowo. Apakah karena Prabowo pernah berjanji menjemput Rizik yang kabur dari Indonesia di Arab Saudi karena menggoda janda Firza Hussein? Apakah Pak Prabowo mulai main mata dengan kaum intoleran? Jadi Indonesia kacau. Astagfirullahaladzim, Pak Prabowo. Oke lah, kalau begitu si Raffi Ahmad nggak pantas untuk menjadi utusan presiden kayak begitu. Masa dia nggak nimbang-nimbang dulu? Kan yang memutuskan itu kan Raffi Ahmad, mau mengangkat nama Rizik yang sudah terpuruk karena nasabnya itu rungkat. Walaupun kasus Chat Mesum dihentikan, tetap saja Rizik tidak pantas untuk dijadikan panutan. Apalagi kalau dikaitkan dengan ajaran Islam. Dia juga menyuruh Muhyiddin untuk menaruh dan mengasah golok kalau diserang. Nyatanya nggak pernah ada serangan ke Petamburan. Mending jemput saya untuk memimpin menghancurkan Rizik. Karena saya sangat toleran dan khutbah-khutbah saya sangat toleran walaupun membuat semua muslim panas kupingnya. Kan saya melakukan data-data dan survei semua khutbah-khutbah saya itu saya perhitungkan dengan baik. Akhirnya muslim akan sadar dengan apa yang saya katakan. Ucapan-ucapan saya itu akan terbukti. Itu kan nubuatan semua. Ini kesalahan yang harus kita lawan ini. Ini kesalahan mereka yang kurang
beragama dengan baik. Nah, sekarang ini dia sedang menghadapi masalah rundungan nasabnya, bahwa secara sejarah dia bukan turunan SAW. Karena dari buku-buku sejarah nasab tidak nyambung. Dari segi penelitian filologi tidak terkait sama sekali dengan SAW. Dan juga tes DNA ternyata dia termasuk dalam teori Darwin. Jadi missing link yang terjadi dari teori Darwin. Missing linknya itu Habib Rizik. Penghinaan para Habib terhadap saya sendiri sudah saya maafkan. Habib Hanif berulang kali nyinggung saya. Sekali lagi saya harus maafkan Haikal Hasan, anak buah Prabowo. Dia berulang kali loh, dia menghina saya di dalam wawancara di televisi TV One. Dan itu membuat saya geram juga dengan Haikal Hasan ini. Apalagi sama Mbak Mukmin itu. Mbak Mukmin Pulkusuntur itu. Ya, tetap tidak bisa untuk menjadi pemimpin panutan. Bagaimanapun, tetap tidak pantas untuk menjadi panutan ke depan ini. Jadi saya berharap, ya kita juga berharap saudara-saudara, terutama netizen penonton setia saya, BTN, bocah tua nakal itu selalu komen. Terima kasih para penonton setia saya. Sebarkan video-video saya ini kepada siapapun. Nggak usah takut. Karena urusan kita ini adalah urusan damai sejahtera. Agar bangsa dan dimanapun Anda berada, Anda tetap menjadi utusan surgawi bagi sesiapapun. Hidup kita hanya sebentar ini, kenapa Anda harus takut? Terima kasih saudara-saudara. Dan saya akan membuat video-video ini tidak terlalu lama, paling panjang ya 30 menit, 15 menit, 10 menit, paling segitu, biar tidak bosan dengan komentar-komentar saya ataupun perhatian saya terhadap situasi sosial dan keagamaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.